Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Ya teman-teman, di video kali ini Serdadu Channel akan ngasih satu tips lagi cara biar kalian bisa lulus menjadi prajurit TNI di tahun 2026. Baik teman-teman, jadi video ini saya khususkan buat adik-adik saya yang mau daftar TNI, khususnya yang baru pertama kali daftar dan masih bingung seperti apa sih tes TNI itu, kira-kira apa aja yang bakal dipersiapkan, kira-kira soal-soal atau tes-tes apa saja yang bakal dikeluarkan atau dilaksanakan nantinya pada saat pelaksanaan tes TNI. Karena yang namanya baru pertama kali pasti kalian akan banyak pertanyaan, pasti bingung sendiri ya, sama seperti Bang Aris dulu 10 tahun yang lalu juga bingung ketika baru pertama kali ikut tes, kira-kira tes kesehatan itu apa aja yang diperiksa, kira-kira tes administrasi itu seperti apa dan apa aja yang bakal dibawa atau dipersiapkan teman-teman, terus jasmani itu apa, kemudian tes psikologi, mental ideologi, apalagi itu tes apa sih teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang masih bingung, kalian simak videonya ya, dan usahakan simak sampai habis, jangan di skip-skip, dan boleh di subscribe, di komen, dan di like biar kalian bisa menambah wawasan lagi, biar apabila ada video terbaru dari Bang Aris kalian sudah langsung bisa pantau teman-teman. Yuk langsung aja videonya saya berikan buat kalian, let's go. Baik teman-teman, jadi daftar tentara, daftar polisi itu sebenarnya gampang ya teman-teman, karena tesnya itu sudah terbuka ya teman-teman. Apa aja yang bakal dilaksanakan itu kalian sudah tahu ya teman-teman, seperti tes administrasi ya. Jadi kalian harus siapkan administrasi kalian teman-teman. Ini saya bahas satu persatu aja langsung ya teman-teman, nggak perlu panjang lebar ya. Jadi untuk yang pertama itu biasanya ada tes administrasi. Nah yang namanya tes administrasi, intinya yang pokok-pokok yang harus kalian siapkan adalah KTP kalian, KTP kedua orang tua kalian. Nah misalnya mohon maaf ya, orang tua kalian sudah meninggal nih dua-duanya. Nah kalian gunakan KTP wali kalian. Nah mungkin kalian tinggalnya ikut paman atau ikut kakak kalian gitu, karena mungkin orang tuanya sudah meninggal atau orang tuanya cerai, mungkin entah di mana sekarang. Jadi kalian tinggal sama wali atau sama kakak kalian, sama paman, sama om, bibi, tante, dan segala macam. Nah itu harus dia siapkan ya. Intinya kalian kalau pakai kartu keluarganya si kakak, jadi kalian harus punya KTP kakak kalian ya, atau om kalian ya, pokoknya siapapun yang kalian ikuti. Nah itu harus ada KTP-nya teman-teman, karena kan mengikuti kartu keluarga ya teman-teman gitu. Nah kemudian ada kartu keluarga yang tadi teman-teman. Nah jadi kalau kalian ikut sama om berarti kartu keluarga om kalian, kalau ikut sama kakak kalian berarti kartu keluarga kakak kalian. Itu harus dipersiapkan teman-teman. Biasanya itu yang asli-asli juga nanti dibawa ya, dan difotokopi juga serta dilegalisir teman-teman. Kemudian akte kelahiran kalian teman-teman, akte kelahiran itu wajib punya, dan usahakan, ini yang penting ya, nama kalian, titik koma dan singkatannya dan pengejaannya itu harus benar teman-teman, jangan sampai salah ya. Seperti saya, nama saya Aris tapi ada penulisannya Aries gitu pakai E ya teman-teman. Nah itu sudah salah tuh teman-teman. Jadi harus betul-betul ejaannya itu harus benar ya, harus dicek satu-satu nama kalian, tempat tanggal lahir, terus tahun lahir, terus alamat tempat tinggal, itu jangan sampai berbeda antara KTP dan kartu keluarga dan di administrasi yang lainnya. Itu harus diklopkan, dijadikan satu teman-teman. Kemudian yang harus kalian siapkan juga yaitu SKCK, kemudian raport ijazah, itu penting teman-teman, SKHU, dan pastinya legalisir ya. Kalau kalian untuk jaga-jaga nih biar nggak bingung, kalian rangkap 10 aja teman-teman. Kalau misalnya disuruhnya 5, kalian udah rangkap 10 aja. Jadi kalau salah atau rusak atau kotor, ada cadangannya banyak teman-teman, biar nggak kalian harus nanti kalau sudah legalisir kan harus legalisir lagi, harus minta tantangannya lagi ya, kan repot teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk administrasi, nanti kalian juga pasti akan diberikan surat pengantar administrasi ya, entah dari koramil atau dari agen kalian yang tentang mengabdikan diri untuk menjadi tentara, siap kesanggupan tidak menikah selama berdinas, terus riwayat hidup, terus surat dari koramil atau bebas narkoba atau mungkin bebas dari garis keras atau apa, itu nanti semua kalian dapatkan pada saat kalian melaksanakan pendaftaran ya teman-teman. Dan surat validasi kan sekarang sistemnya online nih teman-teman. Dulu zaman Bang Aris juga sudah mulai online ya. Jadi kalian jangan lupa daftar online dan
validasi online itu kalian print dan kalian bawa sebagai bukti bahwa kalian sudah daftar online pada saat kalian daftar manual nantinya ya, entah itu di Kodim atau langsung di Agen teman-teman. Jadi untuk administrasi, intinya kalian persiapkan aja administrasinya, apa-apa yang bakal diminta nanti. Kalian nggak usah khawatir karena ketika kalian daftar yang pertama kali nanti akan ada lembaran di sana, satu lembaran itu akan dituliskan administrasinya apa-apa aja yang harus dibawa. Nah itu kalian bisa foto, kemudian kalian bisa siapkan di rumah ya teman-teman. Nanti itu kalian dapat ketika kalian baru pertama kali daftar di Kodim atau di Agen. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman untuk yang pertama kali daftar. Dan saya rasa di pendaftaran online itu teman-teman, di rekrutmen TNI AD itu ya, kalau kalian lihat di persyaratannya itu kalian klik, itu sudah ada ya KTP, akte, ijazah, raport, SKUN, SKCK dan lain sebagainya, itu sudah ada persiapannya ya, persyaratannya maksudnya. Nah tinggal kalian siapkan aja teman-teman. Biasanya di habis tes administrasi itu ada yang namanya tes kesehatan teman-teman. Nah untuk mengantisipasi kita gugur di kesehatan ini, jadi sebelum pelaksanaan tes jauh-jauh hari ya, minimal 4 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, itu sebaiknya, alangkah baiknya sama seperti saya dulu, kita melaksanakan medical check up teman-teman. Nah kita, kalau saya dulu di Bali itu di rumah sakit tentara ya, di RSAD itu di depannya Agen pas teman-teman, di tempatnya saya tes nanti. Nah itu di sana ada RSAD. Nah di situ saya check up teman-teman dulu sama orang tua ya, karena saya belum tahu tempat. Jadi diantar orang tua itu kita check up, dan nanti biasanya kalau kita sudah check up di sana kan, dokter yang menangani kita check up itu adalah dokter yang akan tes kalian, biasanya seperti itu. Jadi kan dia pasti sudah tanda wajah kita sudah ada datanya di sana bahwa oh betul 3 bulan yang lalu si A ini memang check up di sini dan memang betul tidak ada penyakit. Seandainya ada penyakit seperti varises, ambeien, varikokel dan penyakit lainnya yang dirasa masih bisa diobati, nah itu kalian ada masih masa pemulihannya ya teman-teman. Jadi masih ada masa antisipasinya. Jangan check up 1 minggu sebelum tes atau bahkan lagi 2 hari mau tes baru check up ya, karena kalau ada penyakit, nah apalagi yang harus diobati yang berbulan-bulan, nah itu kan sangat bahaya dan pastinya kalian bakal tidak lolos ya teman-teman. Jadi siapkan kesehatan kalian dengan baik, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan diperiksa semuanya, termasuk ambeien, nanti mungkin tangan kalian apakah tremor atau tidak, terus kaki kalian apakah X, apakah O atau normal, nah itu juga diperiksa teman-teman. Dan penyakit dalam tentunya diambil darahnya, rongsen, dan gigi kalian teman-teman, mata apakah kalian apakah kalian minus atau matanya normal, nah itu akan dicek semuanya. Jadi minimal 3 bulan sebelumnya kalian harus sudah melaksanakan medical check up teman-teman. Itu tips untuk kalian bisa lolos di tes kesehatan teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu latihan yang paling dasar atau tes yang paling dasar yang bahkan sudah kalian persiapkan bertahun-tahun ya teman-teman, yaitu tes jasmani teman-teman. Yang namanya tes jasmani itu biasanya ini momok ya teman-teman. Biasanya kita sudah biasa latihan, tapi begitu hari H itu kita kena mental ya teman-teman, yaitu latihan tes lari teman-teman. Lari, pull up, sit up, shuttle run, dan renang teman-teman. Nah itu sangat penting ya, karena banyak juga casis yang sudah mau daftar, sudah tahu dirinya mau daftar TNI, tapi dia tidak persiapkan dengan matang-matang. Padahal sudah pasti kan yang namanya tentara itu tidak jauh dari lari teman-teman. Pasti itu pagi, siang, malam itu pasti lari teman-teman. Saya juga dulu pendidikan seperti itu ya. Jadi siapkan baik-baik teman-teman. Kalian lari harus bisa minimal itu dapat 6 putaran ya, tapi lebih bagus lagi dapat 7 putaran dari waktu 12 menit ya teman-teman. Terus kemudian pull up itu, nah restock itu ya teman-teman. Orang bilang bahasa kerennya itu pull up, itu nilai 100-nya 18. Kalian itu di umur-umur masih 18 tahun, 19, 20 tuh wajib hukumnya dapat 18. Karena dulu waktu saya tes itu dapat 18 kali teman-teman, dan itu nilainya 100. Untuk push up dan sit up minimal kalian bisa nilai 100 juga, yaitu nilainya 43 teman-teman. Nah kalian harus bisa push up 43 kali dan sit up 43 kali dalam waktu 1 menit. Itu bisa teman-teman, bisa sekali, karena saya sudah membuktikannya ya berkali-kali teman-teman, dan itu bisa zaman itu ya teman-teman, zaman saya tes. Kemudian shuttle run ya udahlah kalian mengikuti aja, nilai 100-nya saya nggak tahu berapa teman-teman, lupa. Yang penting kalian berlatih yang push up, sit up,
lari, dan kalian harus bisa renang teman-teman. Renang itu nanti 50 meter untuk yang pemula itu nanti pakainya cuma celana pendek aja, buka baju, dan kalian renang 50 meter gaya dada atau gaya kata orang bilangnya teman-teman. Jangan gaya bebas ya teman-teman, karena itu nanti bisa mengurangi nilai. Wajib bisa gaya kata teman-teman, karena kalau kalian bisa gaya kata atau gaya dada itu nanti nilai plusnya bagus. Kalian harus bisa berlatih renang dari sekarang teman-teman. Misalnya kalian masih SMA kelas 3 nih, atau masih kelas 2, dari sekarang kalian latihan lari, renang, restock, pull up, dan sebagainya apabila kalian memang niat menjadi seorang angkatan, baik tentara maupun polisi ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau yang nggak bisa renang ya sudah pasti kalian lewat teman-teman, nggak lulus teman-teman. Jadi untuk tes jasmani seperti itu ya kisi-kisinya teman-teman. Pull up harus bisa 18 nilai 100, push up, sit up 43, dan shuttle run, dan harus bisa renang gaya dada teman-teman. Nah, tes selanjutnya biasanya masuk di tes mental ideologi. Tes mental ideologi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan wawancara. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas ya teman-teman tentang soal-soal dan tips cara menghadapi tes wawancara mental ideologi. Itu tesnya sama aja, wawancara maupun tertulis ya. Jadi yang tertulis itu apa yang kalian tulis itu yang akan kalian wawancarai. 90% pasti akan keluar teman-teman. Jadi yang belum tahu apa itu tes mental ideologi, tes wawancara, jadi intinya itu tentang jati diri kita sendiri, agamamu apa, terus kamu ikut aliran apa, terus yang kedua motivasi kamu menjadi tentara seperti apa, siapa yang menyuruh kamu, kenapa kamu ingin jadi tentara. Nah seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga itu tentang keagamaan biasanya ya teman-teman, agamamu apa rukun Islam, rukun iman atau enggak bila beragama muslim. Terus yang keempat itu tentang pengetahuan umum tentang apa yang terjadi. Nah ini kan lagi gencar-gencarnya perang Iran ya. Nah mungkin akan keluar tuh soalnya teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang perang itu, kira-kira merebutkan apa, terus apa dampaknya, terus kemudian tentang Undang-Undang Dasar 1945 apabila diganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, apa kalian setuju atau tidak, terus tentang radikalisme, tentang pemberontakan PKI, dan kemudian tentang apa lagi ya teman-teman, tentang ya pelajaran-pelajaran IPS dan PPKN lah teman-teman. Buat yang penasaran seperti apa soal-soalnya, silahkan kalian tonton aja di video saya yang sebelumnya ya, itu sudah saya bahas dengan lengkap. Kalau saya bahas lagi nanti kepanjangan teman-teman. Kemudian ada tes psikologi, di mana tes ini adalah momok ya, karena setengah peserta biasanya gugur di sini ya teman-teman. Termasuk dulu Bang Aris juga pernah gugur di tes psiko ini ya, karena memang tes psiko ini itu harus ketelitian ya teman-teman, ketelitian dan kecepatan teman-teman, dan harus tenang ya, nggak boleh salah-salah. Bang Aris juga nggak bisa menggambarkan seperti apa soalnya. Intinya tes psiko itu kalian harus ikut les lah teman-teman. Jadi kalian harus belajar. Nanti ada hitungan koran itu teman-teman, itu yang paling penting katanya ya. Hitungan koran itu nanti kalian akan disuruh hitung-hitungan dari atas ke bawah dengan cepat, dengan kasih lembaran koran yang besar teman-teman, makanya dinamakan hitungan koran. Nanti kalian di situ disuruh penjumlahan teman-teman, mungkin setiap 3 menit ya. Nah itu nanti misalnya 9 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 6 itu berapa, misalnya 9 tambah 7 kan 6, nah tulis 6, 5 tambah 6 1, tulis 1, itu harus cepat teman-teman. Nanti itu ada grafiknya ya teman-teman. Kalau grafik kalian stabil, naik stabil, turunnya sedikit, naiknya sedikit, turunnya sedikit, nah itu bagus. Tapi begitu ada yang naik, ada yang turun jauh, ada yang naik turun jauh, nah itu kalian dinyatakan tidak lulus karena tidak stabil. Jadi emosi kalian tuh terbaca di situ tuh teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk tes psiko ini kalian harus belajar teman-teman, karena ini memerlukan waktu ya, karena ini tesnya agak sulit teman-teman. Sebenarnya sih gampang kalau orang yang bisa ya, tapi kalau kita pemula seperti saya juga itu harus belajar teman-teman. Saya juga dulu ikut les ya 6 bulanan. Itu kalian boleh tanya-tanya lah sama kalian nanti kalau misalnya kalian tes, kalian tanya-tanya lah sama senior-senior kalian sudah jadi tentara di sana, kira-kira les psiko itu di mana teman-teman, biar kalian tuh ada gambarannya, oh soalnya tuh seperti ini, karena nggak akan jauh beda ya teman-teman antara tes yang keluar sama yang kita ajarin itu nanti nggak akan jauh beda teman-teman. Jadi tes psiko tuh kurang lebih seperti itu gambarannya, kalian harus belajar teman-teman. Nah biasanya setelah tes psikologi nanti ada tes yang terakhir, yaitu prapantuhir dan pantuhir teman-teman. Nah seperti apa itu tes, atau apa itu tes pantuhir? Jadi tes pantuhir itu sebenarnya kalian cuma berdiri sikap sempurna aja ya. Kalian berdiri sikap sempurna. Nah nanti kalian akan dibuka datanya satu persatu, tergantung panitia tes apakah nanti akan
bertanya ke kamu atau tidak. Intinya tes Pantohir itu kalian cuma sikap sempurna aja, nanti data kalian dibuka dari mulai administrasi kalian, kesehatan kalian, tes jasmani kalian, mental ideologi kalian. Apabila nanti panitia merasa ada yang ganjal dan nanti dirasa ada yang kurang-kurang dan tidak yakin, kalian akan ditanya lagi dan nanti akan dites. Misalnya postur kalian agak gemuk tapi kalian bisa pull up 16 kali nih, wah ini ngeri nih, ragu kan? Nah kalian nanti disuruh coba kamu pull up, bener nggak bisa 16 kali? Ya minimal kamu 14 atau 15 kali dapat. Nah berarti kan dia percaya, oh bisa. Tapi kalau nyatanya pull upmu cuma 5 atau 6, kan ini dipertanyakan nih datanya nih. Nah seperti itu, bisa-bisa kamu nggak lulus karena datanya nggak sesuai, teman-teman. Nah seperti itu. Jadi tes Pantohir itu kalian cuma berdiri sikap sempurna dan kamu akan dilewati dan ditanya-tanya satu persatu, teman-teman. Intinya seperti itu ya guys. Nah teman-teman, jadi tipsnya adalah ya kalian harus pelajari dengan baik, teman-teman. Kalian sudah saya kasih bocoran soal-soal yang keluar seperti apa, dan kalian pun sudah tahu ya, tes tentara itu pasti ada larinya, pasti ada renangnya, pasti ada tes kesehatannya. Yaitu kalian harus siapkan benar-benar, teman-teman. Dan tes administrasi kalian dari sekarang cicil fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran. Nah terus nanti kalau sudah lulus ijazah kalian, SKU kalian di ijazah SD, SMP, SMA, SKU SD, SMP, SMA juga ya teman-teman, itu kalian harus sudah persiapkan. Nanti dilegalisir, ditandatangan oleh kepala sekolah kalian. Nah surat pengantar. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi sudah tahu semua apa aja yang bakal keluar ya, kalian tinggal siapkan dan pelajari dan laksanakan ya teman-teman. Seperti tes jasmani ya kalian harus latihan lari, harus bisa pull up, bisa renang. Terus kesehatan ya kalian harus periksakan kesehatan kalian. Terus tes psiko ya kalian harus belajar. Tes mental ideologi kalian harus belajar juga teman-teman. Kalian searching aja di YouTube itu atau di Google, itu banyak sekali teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekian aja ya tips biar kalian bisa sekali daftar lulus menjadi seorang anggota TNI, teman-teman. Bang Aris doain semoga semuanya bisa lulus yang akan tes ya teman-teman. Semoga bisa lulus sekali tes. Saya doakan lulus dan semangat tesnya. Jangan lupa berdoa dan tetap berlatih. Saya Serdadu Channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.